Halo, saya Noy, basis dari Java Jive. Sekarang saya aktif masih tetap di industri musik, cuman bukan cuma sebagai pelaku atau musisinya aja, tapi saya sebagai produser, sebagai manajemen juga, punya artis manajemen dan ada perusahaan company entertainment company. Oke. Saya di sini mau bicara mengenai digital di industri musik ya. Di industri musik digital sekarang kan ada DSP, ada digital streaming platform. Itu tuh di Indonesia tuh yang cukup terkenal tuh ada Spotify, ada Joox gitu kan. Ada beberapa, terus ada Apple Music gitu. Dan sekarang itu emang menjadi salah satu yang bisa kita monetize lah. Di samping YouTube, terus ada RBT, meskipun RBT sekarang udah semakin turun ya, semakin turun. Tidak seperti pada era-era pertengahan tahun 2000 itu benar-benar RBT sebagai primadonanya. Cuman emang RBT itu turun di tahun 2010 lah, setelah ada Black September itu kan. Streaming juga sebenarnya belum begitu menjanjikan sih, itu sebenarnya untuk masa depan karena masih kecil banget gitu yang bisa kita monetize, bisa musisi monetize di situ gitu kan. Tapi untuk masa depan tidak ada salahnya gitu kan. Dan di saat era-era sekarang pandemi itu menjadi salah satu yang bisa kita usahakan, bisa kita monetize di sana. Di samping YouTube gitu. YouTube juga sama. Sebenarnya itu buat masa depan. Kecuali kalau misalnya emang tiba-tiba kita bisa dapat subscribers yang banyak, terus bisa menghasilkan views yang banyak gitu kan, dan ada beberapa ads yang bisa masuk di sana gitu. Oke lah, itu tentang di pandemi, karena pada sebelum saat pandemi orang atau musisi itu hidupnya benar-benar dari off air gitu. Di samping royalti yang pada saat itu si RBT yang paling kencang gitu kan. Tapi sekarang si DSP atau digital streaming platform itu buat musisi itu jadi seperti etalase. Wah, bahwa kita punya karya nih. Jadi pas kita rilis itu udah ada masuk di DSP, di Spotify, di Joox, di Apple Music, ada di YouTube. Itu adalah suatu kebanggaan. Itu ada suatu kalau itu suatu pengakuan, suatu bahwa orang ini berarti udah menjadi seorang musisi, udah menjadi seorang creator di dalam musik gitu kan. Gitu. Jadi meskipun keadaannya belum begitu membaik, tapi menurut saya sih itu tetap harus kita pertahankan, karena sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai creator, tugas kita adalah berkarya gitu kan. Dan semua itu udah ada. Beda pas lagi saat seperti zaman ketika saya masih pertama rekaman dulu, zaman analog gitu. Kita bisa berkarya nih, kita bisa produksi. Tapi ketika kita harus mempromosikan, kita harus bekerja sama dengan label pada saat itu. Kita harus bekerja sama dengan radio-radio, bekerja sama dengan TV, dengan media cetak, dengan media massa seperti itu gitu kan, supaya karya kita bisa dikenal gitu. Dan kita juga harus mendistribusikan, harus kerjasama lagi dengan label atau dengan distributor fisik pada saat itu. Tapi di zaman sekarang, di era digital ini, semuanya bisa dilakukan dengan mudahnya gitu, karena semua sarana udah ada. Orang sekarang punya karya bisa masuk di DSP seperti itu udah gampang, karena udah ada agregator, udah banyak sub-agregator juga gitu kan. Jadi menurut saya sih udah tidak ada alasan untuk seorang musisi atau seorang seniman, seorang creator yang saya harus berkarya gimana itu. Sudah bukan alasan lagi, pokoknya berkarya gitu kan. Dengan hasilnya
jangan patah semangat, karena mungkin di awal-awal seperti yang pernah saya bahas di lain hari, bahwa untuk mendapatkan sesuatu bisa cepat dikenal, atau kita harus punya dulu kolamnya, kita harus punya dulu masanya, harus punya dulu marketnya gitu. Ini adalah salah satu strategi untuk kita bisa cepat dikenal karya kita, itu dengan membuat dulu marketnya gitu. Nah, di zaman sekarang, di zaman era digital ini, benar-benar kita harus memanfaatkan semua. Dan ada satu lagi yang menurut saya sih cukup penting juga untuk ketika kita mendevelop atau ketika kita lagi membuat suatu brand, kolaborasi gitu. Dengan kolaborasi itu akan mempercepat akselerasi kita untuk mendapat market segmen kita yang benar-benar kita raih, kita tuju sesuai dengan segmen kita gitu kan. Karena dengan kolaborasi kita bisa, misalnya kita kolaborasi dengan si A, kita bisa mendapat keuntungan dari marketnya dia, dan dia dapat keuntungan dari marketnya kita. C, demikian juga sebaliknya seperti itu gitu. Jadi benar-benar kolaborasi itu salah satu faktor yang cukup menentukan juga di saat ini. Nah, untuk digital streaming platform streaming itu adalah tabungan kita di masa depan. Seperti YouTube juga banyak yang mendapatkan hasilnya itu setelah sekarang gitu. Seperti yang dialamin sama beberapa perusahaan rekaman yang sekarang itu lagi menikmati dengan back katalognya, karena mereka mempunyai master yang pada zaman dulu benar-benar jadi hits. Mungkin zaman dulu pada awalnya itu masih masa-masa cakram seperti itu gitu kan. Setelah itu kan ada kaset, terus ada CD, ada DVD gitu. Itu masalah. Tapi pas lagi saat zaman download itu emang agak turun, RBT juga mengatur. Tapi pas lagi zaman sekarang, setelah ada platform baru, ada YouTube, ada DSP seperti ini, ternyata benar-benar naik lagi gitu, benar-benar naik, asal semua secara legalitasnya, siapa pencipta lagunya, semua itu siapa performernya, itu udah fix, udah legal istilahnya, udah sah secara hukum gitu. Jadi bisa di monetize. Jadi benar-benar sekarang lagi untuk untuk yang memiliki back katalog itu lagi menikmatin hasilnya seperti itu. Nah, itu ada pelajaran buat kita nih, anak-anak muda sekarang yang sekarang lagi tidak bisa memonetize secara banyak gitu, karena masih sedikit ya, dari streaming masih sedikit, dari YouTube juga masih belum gede. Tapi kita bisa investasi kita ini, jadi kita karya kreatif kita, kreasi kita itu menjadi investasi kita di masa depan. Makanya jangan patah semangat gitu. Oke lah, sekarang kita benar-benar berjuang, tapi tunggu di 5 tahun atau di 10 tahun kemudian kita akan mengambil hasilnya seperti yang kita lihat dengan label-label atau perusahaan-perusahaan rekaman yang punya back katalog itu master lama yang sebenarnya tadinya udah tidak bisa dijual karena secara fisik udah turun. Ternyata orang merindukannya, pengen melihatnya di YouTube, pengen mendengarnya di digital streaming platform seperti itu. Oke, jadi sekarang adalah benar-benar buat para creator atau para musisi atau seniman atau pokoknya semua di dalam bidang apapun di industri kreatif, supaya tetap terus berkarya. Dan jangan lupa, yang harus kita amankan itu adalah hak cipta kita gitu. Hak intelektual kita gitu. Itu yang harus kita pertahankan. Itu mungkin saya bukan begitu ahli, cuman saya itu bisa dikonsultasikan dengan para ahli hukum di bidang itu gitu kan. Jadi itu adalah yang akan memberikan
eh, memberikan manfaat ekonomi buat kita, para creator, para musisi, para seniman, para desainer, para apapun di kemudian hari. Demikian sih, itu beberapa pandangan saya sesuai dengan pengalaman saya selama ini yang terjun di industri kreatif, terutama di industri musik. Buat para musisi khususnya yang pengen karyanya bisa masuk di DSP, di digital streaming platform, itu sudah bisa dilakukan di mana aja sih. Sebenarnya ada beberapa gitu kan, agregator yang bekerjasama dengan beberapa sub agregator gitu. Itu semua udah mudah bisa dikerjakan, udah bisa dilakukan gitu, sehingga karya-karya kita akan bisa diperdengarkan ke khalayak, ke orang-orang atau ke penggemar musik kita gitu kan. Tapi emang bukan cuma sekedar itu, yang lebih penting juga selain kita memproduksi, selain kita mendistribusikannya secara digital, kita juga harus bisa marketingkannya, mengkampanyennya secara digital juga kalau zaman sekarang gitu kan. Dan tetap juga kita masih tetap bisa kerjasama dengan radio-radio gitu, meskipun radio sekarang emang udah mungkin pendengarnya turun karena kan sekarang udah banyak media-media, terus dan radio juga sudah bukan cuman udah banyak digitalnya juga gitu kan, tapi semua bisa kita lakukan untuk bekerjasama untuk bisa memarketing atau memperkenalkan karya-karya kita kepada orang supaya bisa lebih banyak lagi didengar sama orang gitu. Karena intinya seperti itu. Ketika banyak yang mendengar, banyak yang suka, dan dari situ kita akan mendapatkan atau merasakan manfaat ekonomi dari hasil karya-karya kita, dari hasil kreasi-kreasi kita. Seperti itu sih. Semua bisa, silih tulungan.